Sobat 7, kembali lagi di akhir pekan hari Sabtu ini. Kalian sedang menyaksikan Community Corner yang sekarang sudah memasuki episode kelima bersama gue Kegi yang akan memandu jalannya Community Corner hari ini. Hari ini kita bakalan kedatangan sebuah komunitas yang udah terkenal banget nih. Banyak banget kegiatan mereka, baik kegiatan di dalam komunitas itu sendiri dan juga kegiatan bersosial dari komunitas itu sendiri. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah komunitas motor, yaitu komunitas YRFI atau kepanjangannya Yamaha Riders Federation Indonesia. Kita kedatangan dua narasumber nih. Yang pertama dari YRFI Indonesia dan yang kedua dari YRFI Jawa Barat. Ada Mas Antojo dan Mbak Niken yang akan join bareng bersama kita. Sebelumnya mau sapa-sapa dulu Sobat 7 yang udah join di sini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan happy selalu menonton acara ini 30 menit ke depan. Dan pertama RFI Jawa Barat. Kita tunggu, kita request. Halo Sobat 7 semua, dari mana aja nih yang udah join nih? Oke, selamat sore Mbak Niken. Halo, Selamat sore, salam kenal, saya sore, Kegi. salam kenal. Halo, saya Niken. Mbak Niken lagi di mana nih? Mbak Niken lagi di Gimana? mana sore ini? Oh, kebetulan lagi di studio tempat saya kerja. Oke, halo selamat sore. Kita udah kedatangan lagi nih Mas Antojo dari YRFI Indonesia. Halo, selamat sore Mas Anto. Selamat sore, Halo, salam Manto. kenal. Halo Mas Anto. Boleh siapa teman-teman YRFI yang udah nonton nih sore ini nih di kolom komentar dari Mbak Niken dan Mas Anto. Ada Iya, teman-teman dari halo, YRFI. selamat sore ya, teman-teman YRFI. Ini ada Karawang juga. Terus tadi ada beberapa yang sudah bergabung di awal ya. Banyak nih temennya Manto nih. Ya, Oke, boleh sebelumnya langsung. eh, saya mewakili dari YRFI Nasional, Om. Seharusnya Ketua Umum kita, Om Mustafa Sorabi yang di sini, cuma beliau lagi masa penyembuhan. Jadi kemudian saya yang disuruh wakilin gitu. siap, Ya, siap. semoga juga cepat sembuh ya untuk Presiden YRFI Nasional. Semoga cepat sembuh untuk Presiden JRFI Nasional. Nah, langsung aja nih, Sobat 7, kita mendengar perkenalan diri dari masing-masing narasumber kita kali ini. Yang pertama dari Om Anto dulu mungkin, silakan perkenalkan diri. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jol dari pengurus nasional YRFI sebagai bendahara. Saya berasal dari AYO, Association Yamaha Owner. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Anto. Nah, itu tadi Sobat 7. Yang pertama, yang kedua ada Mbak Niken. Silakan Mbak Niken. Ya, halo, selamat sore semuanya. Saya Niken. Di RFI Jawa Barat saya sebagai sekretaris. Untuk klub motornya sendiri, saya 001 dari Lentik Indonesia. Chapternya di Wah, Cirebon. siap. Wah, 001 ya, berarti sesepuh juga ya Mbak Niken ya. 001 karena badannya bulat ya, bulat-bulat. Nah, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol tentang YRFI itu sendiri. Mungkin dari masing-masing boleh dijawab, YRFI itu sendiri awalnya tuh gimana sih berdirinya dan sejak kapan dan sudah berapa anggota hingga saat ini? Ya, jadi awal terbentuknya YRFI itu cikal bakalnya dari YRC dulu, Om, Yamaha Rider Community. Jadi 1 Agustus tahun 1990. Dan jadi dulu teman-teman, om-om, kakak-kakak kita itu karyawan Yamaha bikin federasi nih, bikin komunitas Yamaha tahun 90, Agustus 90. 1 Agustus 90. Kemudian seiring perkembangan zaman, akhirnya di 1 Agustus 2013 terbentuklah YRFI, Yamaha Rider Federation Indonesia. Sejarah singkatnya seperti itu, Om. YRFI. Oke, jadi kurang lebih nih si YRFI sendiri umurnya sudah lebih tua daripada umur saya nih. Sudah lebih tua. Kalau dari Mbak Niken sendiri, YRFI Jabar itu terbentuk dari kapan? Kalau YRFI Jabar sih nggak setua YRFI Nasional ya. YRFI Jabar ini sekitar tahun 2012-2013 kalau nggak salah ya.
2012 2011-an lah gitu. Memang awalnya diawali dengan YRC yang tadi Om Anto sampaikan, YRC kemudian akhirnya menjadi YRFI dengan cerita yang panjang gitu ya. Kayaknya lebih dari Cinta Fitri deh. Udah panjang banget tuh ceritanya. Nah, kalau Niken sendiri gabung di YRFI Jawa Barat ini memang baru-baru ini terpilih di kepengurusan di tahun 2019. Tapi untuk di YRFI-nya sendiri sudah bergabung di tahun 2013 gitu. Nah, YRFI Jawa Barat itu memang mengalami turun naik gitu ya. Ya namanya kehidupan kan ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut gitu ya. Saat ini sampai di hari ini YRFI Jawa Barat ini sudah memiliki sekitar 19 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ada YRFI kota dan kabupaten. Kalau di provinsi kan berarti ada sekitaran berapa provinsi ya Om ya? Banyak provinsinya ya. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri sudah ada 19 kota dan kabupaten. Begitu. Oke, I see. Berarti kalau misalnya dari YRFI nasional itu total sudah ada berapa tuh Om Anto anggotanya? Kalau untuk sekitar 14.000 Om. Wow. Kalau dari Jabar menikah Sekitar berapa anggota? 14 ribuan. Kalau Jabar sendiri secara database ya, secara database itu ada sekitaran 6.000 anggota. 6.000 anggota itu dihitung secara perorangan. 6.000 anggota, kurang lebih ada sekitar 2.000-an, 500, kurang lebih 1.000-an klub motor se-Jawa Barat lah ya. Ada 6.000 anggotanya gitu total. Cuman kan itu kan database-nya itu baru terupdate di akhir Desember kemarin. Jadi belum ada update terbaru lagi di tahun 2021 ini gitu. Kalau secara Indonesia kayaknya banyak banget ya Om Anto ya. Apalagi sekarang setiap tahunnya ada motor-motor baru, keluaran baru dari Yamaha, dan itu otomatis jadi kayak langsung terbentuk komunitas baru lagi gitu. Jadi keluar motor, komunitas ada lagi. Motor baru ada lagi gitu. Jadi makin nambah aja gitu ya tahunnya gitu. Iya. Jadi setiap tahunnya pasti kan ada suatu produk baru, tipe baru, itu jadi ngembangin sendiri di Ya, klub motornya daerah masing-masing. betul. Uh, Betul. Kalau dari nasional sendiri, YRF itu kegiatannya udah ada apa aja sih, Om Anto? Sebetulnya agenda kita cukup banyak sih. Cuma gara-gara ya pandemi dialami negara kita di dunia ya, jadi yang harusnya biasanya kopdar ketemu langsung sekarang berubah virtual ya, gitu. Lebih banyak dari komunitasnya dari akhirnya kita live IG seperti itu. Dari Yamaha-nya juga pun seperti baru belakangan inilah kita coba keluar kapasitas kita bisa melakukan dulu gitu. Tentunya dengan prokes ya, tetap dengan protokol kesehatan. Oh, sih. Oke, Om Anto. Kalau dari YRFI Jawa Barat, Mbak Niken, apakah kalau misalnya mau berkegiatan itu harus turunan dari YRFI nasional yang merancang atau bebas aja nih dari YRFI Jawa Barat yang mengidekan untuk kegiatan dari sektor Jawa Barat? Sebetulnya kami masing-masing punya program kerja masing-masing. YRFI nasional dengan program kerja mereka, kami juga dengan program kerja kami. Tapi tetap ada semacam koordinasi supaya tidak, misalnya karena gini, YRFI nasional tuh pasti ada yang namanya kopdar nasional serentak. Nah, supaya tidak ada bentrokan tanggal yang sama dan kegiatan lain, jadi tetap harus ada sinkronisasi atau ada koordinasi gitu sebelumnya. Nah, sejauh ini biasanya yang kegiatan yang dilakukan oleh nasional yang memang berlaku skalanya senasional itu biasanya kayak kopdargab, buka puasa bersama, atau berbagi takjil lah kalau di Ramadan gitu ya. Itu kegiatan yang biasanya serentak secara senasional. Sisanya itu adalah kegiatan masing-masing provinsi, termasuk Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sendiri sama seperti nasional, memang tersekat, jadi stuck gitu ya, gara-gara corona ini gitu ya.
Walaupun sebetulnya kita punya beberapa program yang eh, apa ya, yang seharusnya sudah berjalan. Salah satunya adalah Jambore Daerah. Jambore Daerah yang sudah tertunda sekian lama, harusnya terlaksana di tahun kemarin, akhirnya tertunda lagi dan harus ya mudah-mudahan sih tahun ini dilaksanakan gitu. Target sih Amin, amin. begitu tahun ini. Semoga Iya. tahun ini sudah bisa dijalankan kembali ya proker-proker dari Amin amin. masing sektor daerah. Oke, sekarang ini namanya juga komunitas motor, pasti pernah melakukan sebuah touring dong. Kalau YRFI sendiri, kira-kira nih udah berapa kali touring yang terhitung dari Om Anto mungkin? Udah berapa kali touring Om Anto ya? Om Anto sih kayaknya udah banyak banget touring. Om Anto pasti udah banyak banget ya, secara udah di YRFI nasional. Kalau dari Mbak Nika, Kalau Niken sih touring? touring Niken pribadi ya. Kalau Niken pribadi dengan klub motor memang gak terlalu banyak karena terkendala dengan pekerjaan ya. I Cuman see. touring pasti ada touring, ada jadwal touringnya dan terakhir itu di tahun 2019 karena 2020 sudah tidak boleh touring. Oh, 2020 ada touring YRFI, tapi YRFI Cirebon itu dari Cirebon ke Pangandaran. Kalau untuk klub motor sendiri dari Cirebon ke Yogyakarta karena saya kan chapter Cirebon. Jadi Mm-mm. Cirebon ke Yogyakarta itu karena saya dari klub motor lentik yang isinya cewek semua. Jadi cewek-cewek nih dari Cirebon ke Yogyakarta gitu. Itu terakhir tahun 2019. Udah Terakhir lama tahun banget ya. 2019 ya. Udah lama banget. Aduh jadi pengen touring. Iya pengen touring. Dan biasanya nih ya sebelum ada corona nih biasanya kalau ada produk terbaru dari Yamaha di Jawa Barat sendiri biasanya akan ada percobaan gitu trial untuk touring bareng-bareng se-Jawa Barat. Nanti akan dipilih perwakilan dari tiap kota dan kabupaten sekitaran 2 sampai 3 orang dan nanti touring bareng nih. Nah, terakhir itu ya itu sama ke Yogyakarta. Touring ini ya, itu tuh juga dilaksanakan oleh YRFI Nasional ya Om Manto ya, yang Max itu ya, Max Series itu ya. Nah, itu terakhir itu ya. Sebelum pandemik. Nah, sekarang ini belum ada lagi kegiatan yang touring bareng-bareng nih. Mudah-mudahan ya itu coronanya udah nggak betah di Indonesia terus pergi deh gitu. Semoga coronanya juga udah bosen kali ya di Indonesia. Aduh, udah lama banget kita Iya, aja dari muka bumi. di Indonesia udah panas kali ya mau ganti yang cari yang salju kali ya boleh pindah. Kalau dari Om Anto sendiri, pengalaman touring bersama YRFI Nasional paling jauh kemana nih Om Anto? Karena pas kita terbentuk, jadi Februari ini kita terbentuk kepengurusan Om. Mm-mm. Maaf, suara saya kedengeran kah? Tadi sempat terkendala, cuman sekarang udah Putus. lumayan aman. Jadi kita Februari terbentuk kepengurusan nasional, Maret pandemi. Jadi belum bisa jauh-jauh banget nih. Iya. Jadi Tapi terakhir itu ya Om dari Jakarta ke Pangandaran ya Om ya? Pangandaran. Yang terjauh sih baru sempet ke Pangandaran aja kitanya Om. Ciletuh, Pangandaran. Oke. Agenda Kalau lain hitungan juga. YRFI nasional ya, kalau klub motor Heeh. mah Om Manto mah jangan ditanya. Udah keliling Indonesia kayaknya. Udah kelilingin. Ini secara sesepuh touring mungkin ya, sesepuh touring Iya, banikin. betul. Om Anto. Iya, betul. Mukanya aja udah Yamaha banget kan, Yamaha banget. Nah, ini pas ngomongin touring bersama YRFI, itu pengalamannya udah banyak. Boleh dong Om Anto dibagiin ke sobat yang udah nonton di Komite Corner hari ini, tips ala Om Anto saat persiapan touring, ada apa aja nih? Ya kalau untuk ya mungkin kalau teman yang lain mungkin lebih jago kayaknya ya. Kayak teknikan pasti lebih paham lah tentang touring-touring ini. Gitu ya. Pasti kita pertama siapkan diri dan kendaraan kita. Diri kita dari safety gear kita, dari helm, sarung tangan, jaket, celana panjang, sepatu yang kalau bisa diusahakan di atas mata kaki ya sepatunya. Gitu. Terus ya motornya juga harus sehat ya, harus dicek dulu, harus diservis dulu, ganti oli gitu, jangan sampai nanti di jalan malah jadi masalah, jadi trouble gitu. Itu sih persiapannya, dan jangan lupa berdoa biar
selamat lah. Gitu. Pasti. Dan tentunya kalau dari diri sendiri kita harus prepare nggak sih Om Anto sebelumnya itu makan yang sehat kah atau gimana? Jangan begadang atau gimana Om Anto? Kalau bisa istirahat sebelumnya yang cukup gitu, jangan ya sekuat-kuatnya kita begadang, pasti kalau kita berkendara akan lelah. Jadi jangan Betul. dipaksakan juga. Jadi kalau udah merasa lelah, mendingan istirahat deh. Sekedar untuk Siap. ngurusin kaki, tangan, stretching sedikit, itu udah harus wajib itu kayaknya. Ini ada yang komen nih Om Anto, di dua orang komen di kolom komentar. Yang paling penting juga nih menurut saya, bensin dan dompet Om Anto yang perlu disiapkan. Betul, betul. Jangan nyusahin orang lain, jangan sampai touring kemana-mana nggak punya uang nyusahin orang lain, jangan sampai deh. Benar itu tuh uang mesti. Betul. Kalau Mbak Niken sendiri persiapannya gimana nih Iya. selama touring? Kalau touring selama ini sih saya salah satu yang paling penting adalah saya nggak makan nasi itu aja. Kalau touring, karena itu bawaannya ngantuk berat. Apalagi kalau perjalanannya panjang, kena angin, sepoi-sepoi, ngantuk banget kayaknya ya. Jadi kalau saya sih salah satu yang paling penting adalah saya nggak makan nasi. Jadi saya lebih banyak minum air putih, kemudian ya itu tadi benar kata Om Anto, sebelum kita pergi memang harus dicek berbagai macam kebutuhannya. Salah satunya adalah mengecek diri sendiri gitu ya, apakah saya sehat atau tidak, kemudian saya siap atau tidak gitu. Jangan sampai memaksakan touring karena galau, kan sekarang banyak tuh touring galau kayak gitu ya. Jangan deh, baiknya jangan gitu ya, karena dalam keadaan psikis yang galau, keadaan psikis yang misalnya nggak siap gitu ya, kemudian melakukan perjalanan yang agak jauh, itu nggak baik gitu, nggak akan baik gitu ya. Jadi kalau saya sih, saya pribadi ini ya, karena memang teman-teman yang lain pasti punya kebiasaan, punya pemahaman yang juga lebih baik gitu ya. Kalau saya sendiri sih, itu saya harus meyakini diri saya siap atau tidak untuk touring. Saya siap atau tidak itu dalam keadaan fisik, mental, dompet siap atau enggak gitu ya. Terus kemudian baru ke kendaraan nih, kendaraannya ini siap atau enggak, sudah diservis atau belum, ganti oli atau belum. Karena saya pernah nih touring yang dalam keadaan si ban motor saya nih belum di press gitu, jadi masih agak miring gitu ya. Jadi ketika ada belokan tajam memang agak kelempar, jadi kayak licin gitu, set gitu kelempar. Untungnya sih nggak apa-apa, untungnya ya, orang Indonesia selalu ada untung. Untungnya nggak apa-apa, tapi memang amit-amit gitu ya, kalau terjadi itu bisa bikin kita celaka kan gitu. Makanya itu pembelajaran buat saya. Setelah itu saya nggak mau lagi kalau misalnya touring tanpa sehat dulu nih, si kendaraan harus sehat gitu, harus sehat. Jangan memaksakan diri untuk touring tapi nggak siap dengan kendaraan, terus diri sendiri juga nggak siap, uang juga nggak siap, mendingan jangan deh gitu. Betul. Karena yang berangkat juga bukan diri kita doang, tapi kita membawa kendaraan kita doang ya. Betul, karena kendaraan juga butuh asupan. Kendaraan itu jangan mentang-mentang cuman barang, benda, kemudian disepelekan kebutuhannya, padahal tidak gitu. Karena kendaraan itu juga seperti manusia, butuh asupan, butuh makan, butuh minum, butuh kasih sayang, ya kan? Gitu. Halo Bali kan? Bali Pantau, dari YRFI Bali Pantau. Nanti kita mungkin akan sedikit ngobrol-ngobrol bersama YRFI Bali nih. Tapi Mbak Niken tadi persiapan yang Mbak Niken sebutin itu, apakah riders perempuan itu punya persiapan yang sama kalau misalkan mau persiapan saat touring? Kalau yang paling standar itu memang ya itu tadi, diri sendiri dalam keadaan sehat atau tidak, mentalnya siap atau tidak, kemudian kendaraan ini sudah diservis atau tidak, terus kemudian ban, gas, rem, oli, itu sih standarnya seperti itu. Tapi lebihnya atau kurangnya memang masing-masing pribadi orang-orang kan beda-beda. Ada yang misalnya harus bawa baju berbanyak-banyak baju, catokan, bulu mata gitu. Ada yang kayak gitu ya. Kalau aku sih tergolong yang cuek, tapi yang pasti saya harus bawa celana agak banyak, karena saya itu orang nggak bertahan dengan celana panjang, maksudnya celana panjang nggak betah dengan satu celana gitu. Apalagi kalau misalnya touring berhari-hari gitu ya,
saya harus ganti gitu karena nggak terlalu betah gitu. Jadi standarnya itu tadi kendaraan dan diri gitu ya. Cuman kalau lebihnya memang masing-masing orang punya kebiasaan, punya pemahaman masing-masing gitu. Kayak gitu. Kita balik lagi nih ke Om Anton. Om Anton, kalau YRFI sendiri yang paling jauh di Indonesia tuh cabang mana Om Anton? Eh, Papua ya, kita Papua ada. Oh, dari Papua ada Om Anton. Papua. Papua ada. Wow, Hampir berarti semua pulau komunikasinya komunikasi saat ini berarti sama teman-teman YRFI Papua melalui virtual aja ya Om Anton ya? betul, virtual. Kita beberapa kali awal pandemi itu kita jadi virtual meeting melalui Zoom meeting ya, entah itu Zoom atau Microsoft Teams ya, dengan provinsi-provinsi gitu. Bergiliran kita sudah lakukan waktu itu. Oh, dengar dari YRFI Papua, mungkin disapa teman-teman dari YRFI Papua, mungkin ada yang join di kolom komentar. Halo, selamat sore Ya, YRFI. mudah-mudahan ada ayo Pace pada gabung. Ini ada Bekasi, banyaknya Bekasi ya. Banyak Bekasi, Bekasi. Jatim, iya. Bandung juga ada tadi, Bandung, Cirebon ada. Tuh, Oh, Cirebon Cirebon juga. ada. Ngomong Alhamdulillah. kegiatan virtual nih, Om Anton dan Mbak Niken. Dengar-dengar YRF ini punya satu kegiatan unik yang aku baru pertama kali dengar dari komunitas motor ya. Virtual, uh, virtual touring YRF. Boleh Oh, di iya. virtual touring kayak apa sih? Virtual touring itu sebetulnya ini apa namanya? Ini baru ada mungkin di Indonesia baru ada di Yamaha ya. Heeh. Salah satu fasilitas yang Yamaha berikan untuk memudahkan para pengguna motor Yamaha, yaitu aplikasi Y Connection. Y Connection ini adanya memang baru ada di motor-motor terbaru keluaran Yamaha seperti All New NMAX gitu. Nah, touring virtualnya sendiri adalah yaitu tadi Om Anto, bisa dibantu kali Om Anto. Lu jangan bengong. Jadi kita touring tapi terkoneksi dengan si Y Connection ini terkoneksi ke motor. Jadi ada aplikasi yang terkoneksi ke motor sehingga kita tahu jarak tempuh, kemudian kapan harus ganti oli, kapan bensinnya habis, kapan harus diservis, kemudian mesin kita masih sehat atau tidak itu bisa ketahuan di handphone. Nah, ketika kita melakukan perjalanan touring itu kan biasanya nih ya, handphone itu masuk ke dalam tas, udah gitu kita nggak bisa komunikasi apa-apa nih. Tapi dengan Y Connection nih kita bisa tahu ketika perjalanan ada SMS masuk, telepon masuk, itu bisa kelihatan di motor. Gitu, ada SMS masuk, telepon masuk, kemudian WhatsApp, dari selingkuhan, dari bisa ketahuan gitu ya. Ya itu, gitu. Bener nggak, Manto? Bener ya? Jadi seperti itulah virtual touring versi YRFI. Kalau dari Ya. Om Anton sendiri, virtual touring itu sangat-sangat bermanfaat nggak sih di masa-masa pandemi ini, Om Anton? Ya biasanya kan pada intinya kalau virtual ini kan biasanya kita touring rame-rame nih gitu. Jadi akhirnya sekarang terpaksa harus sendiri-sendiri karena nggak boleh rame-rame kan sekarang. Jadi Betul. Yamaha membuat virtual touring itu jadi ke beberapa tempat nanti teman-teman dari komunitas. Ini sebenarnya terbuka juga untuk umum ya Om ya, nggak hanya untuk komunitas di lainnya, untuk umum juga boleh asal pengguna All New NMAX dan All New Aerox yang sudah connected ya. Jadi nanti mereka bisa foto di tempat itu gitu. Nanti semuanya terkonektif di situ. Ketahuan nih tempuhnya berapa, ya segala macam itu. Virtual touring itu. Gitu. Jadi ya Oke. Betul, karena masa pandemi nggak boleh berkerumun, karena kalau touring kan nggak mungkin nggak berkerumun ya, Om Anton. Kalau touringnya di masa pandemi, touringnya jaga jarak semeter banyak banget ya. Nah, selain kegiatan berkomunitas riding bersama teman-teman YRFI tentu punya satu kegiatan sosial. Saya sempat lihat di beberapa Instagram banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial.
dari YRFI nasional sendiri sudah ada beberapa kegiatan nasional, kegiatan sosial, Om Anto. Jadi kegiatan sosial kita lebih banyak ini ya, dadakan, dalam artian tuh misalnya ketika ada bencana kemarin seperti banjir, seperti gempa, jadi kita menghimbau ke teman-teman provinsi, dan kalaupun kita nggak himbau juga kan teman-teman provinsi Sudah bergerak sendiri. luar biasa lah. Jadi Luar tanpa biasa. kita lu harus ini, mereka udah dengan inisiatifnya sendiri, ayo penggalangan dana, ayo kita bikin. Jadi ya udah cukup inilah, udah cukup pada, udah keren-keren banget lah yang di daerah. Jadi udah langsung ayo penggalangan dana untuk aksi-aksi sosial itu, mereka udah berjalan dengan inisiatif sendiri gitu. Oke, I see. Saya juga sempat Tapi lihat nih. enaknya YRFI, karena YRFI kan skala nasional nih, di semua provinsi ada, kota kabupaten pun ada. Jadi ketika ada misalnya bencana alam di mana, di Jawa misalnya, nanti kita yang di luar Jawa gitu ya, teman-teman yang di Kalimantan, Sulawesi atau dimanapun mereka berada, itu bisa mengumpulkan di daerah masing-masing, kemudian bisa berkoordinasi dengan YRFI setempat gitu. Jadi pengirimannya tidak perlu mereka datang ke Jawa gitu. Jadi karena sudah ada koordinasi, itu akan lebih mudah. Itu enaknya sih kalau menurut aku ya, enaknya YRFI karena sudah skalanya nasional, akan lebih mudah, memudahkan dalam berkoordinasi gitu. Oke, nah saya juga sempat lihat nih, YRFI Bali punya kegiatan peduli lingkungan Arak Ogoh-Ogoh. Mungkin kita langsung undang aja kali ya perwakilan dari YRFI Bali untuk bisa menjelaskan kegiatan peduli lingkungannya. Kita sudah request ke YRFI Bali perwakilannya. Halo, Om Om Ivan. Ivan. Yes, saya membawa satu grup, itu Pak Nopen. Oh. Pak Nopen saya hadirkan. Emang YRFI Bali itu emang terkenal kompak banget, YRFI Bali se-Indonesia. Ada Pak Nopen tegak dulu Pak. Halo Om Noven. Halo, selamat sore. Eh, Nah, Jadi saya menghadirkan semua staf ahli saya itu Pak. Wih, cucu. nah, Om Ivan, tadi kita udah sempat singgung tentang kegiatan sosial dari YRFI, dan saya sempat lihat juga kegiatan peduli lingkungan dari teman-teman YRFI Bali, yaitu Arak Ogoh-Ogoh. Boleh dijelaskan sedikit, Om Ivan, apa itu kegiatan peduli lingkungan dari YRFI Bali? Peduli lingkungan itu begini, kemarin tuh kita kan arah Ogoh-Ogoh itu kan rasa kangen kita yang 2 tahun ini, hampir 2 tahun ya. Semenjak Covid ini, kebudayaan Bali sebelum Nyepi itu kan tidak diperbolehkan arah Ogoh-Ogoh. Nah, kami inisiatif teman-teman Yamaha didukung oleh Federasi Bali, kita akhirnya pengadaan Ogoh-Ogoh Mini, 15 Ogoh-Ogoh Mini. Akhirnya kita tentukan hari tanggal 12 kalau nggak salah, itu kita mulai arak-arak. Jadi masyarakat antusias juga melihat kita dengan senang karena rasa kangen itu terobati lah ya. Yang selama ini dilarang, ternyata teman-teman Yamaha juga kreatif nih. Membawa Ogoh-Ogoh di atas motor, kita keliling di pusat pemerintahan, Renon sekitarnya. Jadi teman-teman rasa kangen itu terobati. Oke, saya juga sempat lihat selain peduli lingkungan Arak Ogoh-Ogoh, teman-teman YRFI Bali ini emang kegiatan sosialnya luar biasa. Ada juga kegiatan bersih-bersih laut peduli penyu, Om Ivan. Benar ya? Iya, waktu itu kita waktu touring kemerdekaan dan Anif yang ke-6 YRFI Bali kalau nggak salah itu. Kita kunjungan ke penangkaran baik di Singaraja maupun di Serangan. Oh. Sambil mempromosikan bahwa di Bali ada seperti itu. Tadi kita udah ngobrol nih sama Om Anto sama Mbak Niken tentang sejarah dari YRFI. Senior saya itu berdua. Oh, bisa aja. Dari YRFI Jabar dan YRFI Nasional tanggal berdiri. Kalau YRFI Bali, Om Ivan itu udah ada sejak tahun berapa nih Om Ivan? November 10 November itu 2013 kita. Jadi deklarnya kita kebetulan di lingkungannya asramanya tentara tuh di Tuban. Tuban sini loh Bali ya.
Jadi di Ah, ah. 741 waktu itu kita mengadakan acara besar-besaran sambil deklar nih. 10 November 2013. Ya bebarengan dengan nasional itulah, dekat-dekat, beda tipis-tipis dikit lah. Teman-teman Bali ada berapa nih anggotanya Om Ivan totalnya? 900-an lah, hampir 1000 ya. Karena waktu Anip yang ke-6 itu kan kita mengadakan seragam bersama untuk 1000 rider itu sebenarnya. Kebetulan sebenarnya waktu itu kita rangkaiannya kan akan mendatangkan pembalap dunia, siapa lupa saya waktu itu. Virnales ya. Jadi itu mau datangkan ke Bali sekalian Mm-mm. kita buat Anip YRV yang ke-6. Ternyata karena Oh, ada peristiwa bom di Medan apa lupa saya itu ya. Jadi semuanya siaga 1. Jadi kekhawatiran itu ada, ya tetap Anip tetap berjalan, cuman tamu utama kita tidak hadir ke di Indonesia. Makanya waktu itu sempat oh. kita mau bikin surprise kepada nasional. Ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih kegiatan dari masing-masing YRFI di masa pandemi ini yang paling terdekat ada kegiatan apa aja sih? Bandingkan dulu YRFI Jawa Barat kegiatan terdekat mau Oke. ada apa? Karena kami juga masih menunggu kalau bikin kegiatan yang apa ya namanya di dunia nyata gitu ya, kegiatan yang kumpul-kumpul ini kayaknya agak masih susah dengan izin keramaiannya. Jadi yang kami lakukan sekarang ini banyaknya lebih ke virtual, kegiatan virtual seperti misalnya rapat daerah yang diikuti oleh ketua-ketua YRFI kota dan kabupaten itu secara virtual. Kemudian kami itu punya yang namanya aplikasi YRFI Jawa Barat di handphone, di smartphone yang sedang kami galakan keaktifannya gitu. Jadi masih dalam proses pendataan dan sebagainya, pendataan kemudian pengaktifan. Jadi ini masih proses di situ, masih di situ. Tapi targetnya sih setelah Lebaran sekitaran bulan Agustus atau September kita ada jambore daerah itu tadi. Mudah-mudahan sih, Oke. ya itu coronanya dadah bye gitu, gitu. Oke, Mudah-mudahan gitu. Oke, dari YRFI nasional Om Anto kegiatan terdekat ada apa nih Om Anto? Ya, kegiatannya kita sambil menunggu pandemi sedikit melandai mereda, kita sih akan beberapa akan ada musprov ya Om, musyawarah Hmm. provinsi, karena ada beberapa pengurus provinsi ya masa kepengurusannya sudah habis, jadi kita harus pemilihan ya. Kalau dari nasional sementara agendanya seperti itu Om. Ya untuk biasanya kita juga ada ya sama dengan Yamaha untuk Yamaha Sanderes, cuma karena kemungkinan insya Allah tahun ini sih akan ada Sanderes, Yamaha Sanderes, cuma memang tidak boleh ada penonton, jadi ya cuma rider doang, cuma sama kru-krunya, jadi Oh, belum bisa aktif banyak jadinya kita gitu Om. oke. I see. Mungkin nanti buka puasa barengnya virtual kali ya, Waduh. Kalau di ada rumah masing-masing. virtual, saya boleh diajak ya Mbak Niken ya? Oh siap siap. Japri asik. Gimana kalau batal bareng? Aduh. Iya nanti kalau buka puasa aku ikutnya ke Bali aja ya, biar cepet bukanya. Iya dong. Kita Jamnya pakai lebih cepat. Bali. Kalau dari RFI Bali, Ivan, kegiatan terdekat ada apa? Sementara ini kita sudah berjalan ya. Sudah berjalan Mm-mm. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu. Iya. Kita melalui Bali Bangkit karena waktu itu edisi kedua lah ya. Karena edisi pertama itu kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Bali yang harapannya memberi keyakinan kepada dunia bahwa Bali itu aman. Jadi kita Oke. eksplor wisata Bali lah. Jadi minggu besok sudah ada yang berangkat ke 2 tempat pariwisata. Itu kita undang 50 motor, kita bagi dua, 25-25. Tetap kita menjalankan prokes, jaga jarak kata Mbak Niken tadi di kendaraan. Kalau dekatan ya namanya serempetan. Jadi itu Bali Bangkit sudah kita jalankan. Alhamdulillah teman-teman rasa kangen itu terobati juga lah. Karena kan perlu sangat-sangat perlu dari dinas juga menekankan silakan dipromosikan Bali lagi karena kita melihat Bali ini kan
apa istilahnya, mata pencariannya kan di pariwisata ini. Begitu pariwisatanya anjlok sampai sekarang ini ya Bali ya lumayan terpuruk sekali dibandingkan provinsi lain karena kan andalannya pariwisata. Begitu pariwisata ditutup, ya sudah, Niken pun nggak bisa masuk, Mas Anto juga nggak bisa masuk, semua nggak bisa masuk. Jadi kita ya gimana, makanya kita terpanggil lah, ya, teman-teman motor Yamani terpanggil untuk bertanggung jawab juga lah, mempromosikan kembali bahwa Bali itu tidak seburuk yang teman-teman perkira. Bahwa kami ini siap divaksin, oh kok salah lagi. Kami siap aja, sudah aman pokoknya, karena kita yang namanya ini kan ya antigen sudah dijalankan. Iya. Jadi ya sudah aman. Semoga betul, penerbangan salah. Semoga pandemi hilang, kita bisa nonton bareng MotoGP lagi di Bali ya Om Ivan. Amin ya, amin. Harapan kita kan di Mandalika ini. Mandalika ini kan rencana kan sudah mulai. Ya, Mandalika. Kebetulan ini repotnya nanti Bali, ya kami sih welcome aja teman-teman yang mau masuk. Ada Ayo Mandalika, ada Ayo. Karena Ayo itu Mandalika. sudah Ayo Lombok. Itulah kesempatan kita. Jadi Yamaha biasanya Yamaha Bali itu sudah siap, beberapa orang siap untuk ke Mandalika. Jadi kita nggak repot-repot lagi untuk ikut balap Sunday Race ke Jakarta lagi kan. Tetangga juga ada sebelah punya arenanya. Punya sirkuit. Punya sirkuit aja. Mendekat kita. Ke Iya. daerah. Oke, nah ini mungkin di kolom komentar banyak Sobat 7 yang belum tergabung dalam YRFI. Gimana sih caranya kalau misalkan Sobat 7 mau bergabung ke YRFI itu sendiri? Silakan. Mungkin dari Om Anto. Ya, kalau Sobat 7 mau gabung klubnya ke YRFI, bisa ke YRFI daerah setempat ya Om, entah itu kabupaten, entah itu kota, entah itu provinsi. Nggak susah-susah lah Om, kita mas gampang-gampang ya, Ken ya, Om Ivan. Iya. Kita nambah. Yang penting harus punya motor Yamaha-nya dulu, ikutan klubnya dulu, nanti klubnya baru daftar gitu ya. Kita daftar klubnya ya, bukan orangnya yang kita lihat. Ada yang nanti independen, bukan satu orang ikut bergabung nggak bisa. Ya minimal Nggak bisa, 10 atau 5. Ya, minimal 5 sampai 10. Komunitas, ada ADRT-nya, sudah siap Sudah deklarasi. Itu ya bolehlah bergabung. Yang penting unitnya Yamaha, bukan ya yang Yamaha. lainnya ya. Bukan ya gitu deh. Ya gitu deh. Yang penting punya kendaraannya dulu baru bisa gabung ke dalam klub itu ya. Betul, setuju. Nggak punya kendaraannya, wah bahaya. Iya. Mungkin dari Mbak Niken, Om Ivan atau Om Anto ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup acara ini? Silakan Mas Santo, pesan-pesan terakhir sebelum apa tadi? Oh, pesan terakhir. Tadi banyak nih. Ayo nih Trans 7 ajak YRFI dong. Touring gitu. Ya misalnya sambil nanti ada nobar MotoGP mungkin nobar Ya siapa tahu bisa difasilitasi ya. Iya. Saya kan tinggal WA Mas Pugu aja. Kalau pesan-pesannya touring bersama Trans 7 nanti kita tunggu dari daerah pas akan. Sama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir gitu ya. Kita bisa ketemu lagi. Aduh, kangen banget Om Ivan, kita ketemu terakhir tahun 2019 ya Om ya. Jangan repot-repot, nanti kangennya berbahaya ini. Pak Noven bilang begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi apa ya namanya. Yang jelas kita meskipun ada corona tetap dengan komunitas masing-masing, tetap dengan YRFI, tetap aktif, berkegiatan yang positif, lebih kreatif, dan sama-sama berdoa aja. Jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker dan lain-lain untuk jadi habit kita sekarang ini di new normal. Cuci tangan sering-sering lah ya. Terus kalau ngomong jangan deket-deketan gitu ya, geri ya. Pakai masker, ya kayak gitu deh.
Mudah-mudahan sih Oh, cepat ketemu lagi deh, kumpul lagi, udah nggak ribet sama pandemik lagi gitu ya. Amin. siap. Siap. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak waktunya teman-teman YRFI dari Terima YRFI kasih Mas Nasional, Teguh dan YRFI teman-teman nasional dan Mbak Om Niken. Ivan dari YRFI Bali. Terima kasih Gaspol, waktunya. Gaspol. gaspol. Oh, Oke, terima kasih Mbak Niken Omanto Ya, dan makasih. terima kasih Mas ya. Teguh. Nah, itu dia teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dari teman-teman YRFI dari Nasional, YRFI Jabar, dan YRFI Bali. Untuk mau tahu Community Corner minggu depan kita akan ngundang siapa? Stay tune terus, nanti kita akan terus infokan tentang tamu Community Corner minggu depan. Tapi jangan lupa hari Sabtu ini jam 5 sore kita bakal ngobrol-ngobrol bersama owner dari komunitas motor gede, motor berat. Saksikan Sabtu Me Time nanti jam 5 sore. Oke, saya Kegi pamit undur diri, sampai ketemu di Community Corner minggu depan. Selamat sore, Sobat 7. Selamat